Sangat-sangat ting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan tahunira lawan sabta ngesti aji upami nyah barangkali. Prapteng tengah-tengahing kaline banjir bandang. Jeroning ngelepno jalmi kathah sirna manungsa prapteng pralaya. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa. Perlambang tahun kedatangannya, seandainya menyeberangi sebuah sungai. Ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tinggi air mampu menenggelamkan manusia, banyak manusia sirna karena mati. Sabdo Palon Danoyo Genggong adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa zaman Hindu-Buddha. Beliau berdua pergi meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, terkenal dengan Surya Sangkala yang sangat populer di Jawa, yaitu Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas, yaitu Raden Kertabumi. Janji kedatangan beliau berdua diucapkan di Belambangan ketika Majapahit hancur diserang oleh pasukan Demak Bintoro. Prabu Brawijaya meloloskan diri ke arah timur, hendak menyeberang ke Pulau Bali, namun masih bertahan sementara di Belambangan atau Banyuwangi sekarang. Raden Patah, pemimpin Demak Bintoro, merasa bangga telah menghancurkan Majapahit yang dia anggap sebagai negara kafir. Serta-merta setelah mendengar kabar berhasil dikuasainya Majapahit oleh tentara Islam, Raden Patah datang dari Demak ingin melihat langsung keadaan Majapahit yang berhasil dihancurkan. Setelah itu, dengan bangga beliau meneruskan perjalanannya ke pesantren Ampel Denta, hendak mengabarkan keberhasilan tersebut. Namun ternyata Nyi Ageng Ampel, istri almarhum Sunan Ampel, malah mempersalahkannya. Nyai Ageng Ampel mengingatkan bahwa dulu semasa Sunan Ampel masih hidup, beliau pernah berpesan bahwasanya jangan sekali-kali murid-murid beliau ikut campur masalah politik atau malah berani merebut kekuasaan Majapahit. Bahkan Nyai Ageng dengan tegas menambahkan, Raden Patah telah berdosa 3 hal. Dosa yang pertama adalah kepada guru, yaitu melanggar wasiat Sunan Ampel. Dosa yang kedua kepada ayah, karena Prabu Brawijaya adalah ayah kandung dari Raden Patah. Dosa yang ketiga adalah kepada raja, karena raja adalah imam, tidak boleh dilawan tanpa alasan yang benar. Sebab selama memerintah, Prabu Brawijaya tidak pernah melarang penyebaran agama Islam, bahkan menghadiahkan tanah Ampel Denta di daerah Surabaya sekarang sebagai tanah otonom. Diizinkan untuk dipakai sebagai basis pendidikan agama bagi orang-orang muslim. Dengan sangat menyesal, Raden Patah meminta petunjuk bagaimanakah cara untuk menghapus kesalahannya. Nyai Ageng menyarankan agar kedudukan Prabu Brawijaya Pamungkas sebagai raja harus dikembalikan.